Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Islam Calitra. Kali ini kita tidak akan mendengar kisah yang penuh tawa. Kita akan mendengar sebuah cerita yang pelan, dalam, dan mengalir seperti suara hati. Karena kisah ini dibuat untuk didengar, bukan untuk dilihat. Dengarkan dengan tenang. Ada satu hal yang sering tidak disadari manusia tentang waktu. Waktu tidak pernah benar-benar berlari, tetapi juga tidak pernah berhenti. Ia berjalan pelan, namun pasti. Dan ketika seseorang baru menyadari nilainya, seringkali waktu itu sudah terlalu jauh untuk dikejar. Abu Nawas memahami hal itu lebih baik dari siapapun. Semakin bertambah usia, semakin ia merasa waktu bukan lagi sahabat yang ramah. Waktu berubah menjadi cermin yang jujur, cermin yang memperlihatkan apa saja yang telah dilakukan dan apa saja yang terlewatkan. Pada suatu pagi, Abu Nawas terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara azan, bukan pula karena mimpi buruk. Ia terbangun karena dadanya terasa berat, seolah ada beban yang diletakkan diam-diam di atas hatinya. Ia duduk lama di tepi pembaringan, menatap lantai tanah rumahnya yang dingin. Tidak ada siapapun di sana, hanya dirinya sendiri dan pikirannya. Dalam keheningan itu, Abu Nawas teringat masa mudanya, masa ketika ia merasa waktu selalu berpihak, ketika hari esok terasa jauh dan kematian terasa seperti cerita orang lain. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena menyadari betapa mudahnya manusia tertipu oleh usia. Hari itu, Baghdad bergerak seperti biasa. Pasar ramai, suara tawar-menawar terdengar bersahut-sahutan. Namun di balik semua itu, Abu Nawas merasa ada kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan langkah kakinya menentukan arah. Di sudut kota, ia melihat seorang pemuda duduk termenung di depan tokonya yang tertutup. Pemuda itu masih muda, tubuhnya kuat, tetapi matanya kosong. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu duduk tidak jauh darinya. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan, hanya dua manusia yang sama-sama diam. Beberapa saat berlalu, sebelum pemuda itu akhirnya berbicara. Ia mengeluhkan hidupnya, tentang rencana yang gagal, tentang impian yang terasa semakin jauh, tentang waktu yang seolah berjalan terlalu cepat meninggalkan tanpa ampun. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela. Dalam hatinya, ia merasa seolah sedang mendengarkan versi mudanya sendiri. Ia tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata pelan bahwa waktu tidak pernah kejam. Manusialah yang sering lupa memanfaatkannya. Pemuda itu tidak langsung mengerti, namun ada sesuatu dalam nada suara Abu Nawas yang membuat kata-kata itu tinggal lebih lama di benaknya. Siang beranjak sore, Abu Nawas melanjutkan langkahnya. Ia merasa percakapan singkat itu bukan kebetulan, seolah waktu sengaja mempertemukannya dengan bayangan masa lalu untuk mengingatkan sesuatu yang lebih besar. Malamnya, Abu Nawas kembali duduk sendirian. Ia menyalakan lampu minyak, memperhatikan nyalanya yang tenang. Dalam cahaya redup itu, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, bukan dengan suara keras, melainkan dengan bisikan batin yang jujur. Ia bertanya, sudah sejauh mana ia menggunakan waktu untuk mendekat pada Tuhannya? Sudah berapa banyak hari yang dihabiskan untuk canda, dan berapa sedikit yang benar-benar dipersembahkan untuk makna? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang untuk menyalahkan, ia datang untuk menyadarkan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang sahabat lamanya yang jatuh sakit. Tanpa menunda, ia segera berkunjung. Di rumah sederhana itu, ia melihat tubuh yang dulu kuat kini terbaring lemah. Nafas sahabatnya terdengar berat, seolah setiap tarikan adalah perjuangan. Mereka berbincang pelan tentang masa lalu,
tentang kesalahan-kesalahan kecil yang ternyata memiliki dampak besar, tentang waktu yang dulu terasa murah, kini menjadi sangat berharga. Saat Abu Nawas pamit, sahabatnya menggenggam tangannya erat. Dalam genggaman itu tidak ada ketakutan, hanya penyesalan yang bercampur keikhlasan. Abu Nawas pulang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Sejak hari itu, Abu Nawas mulai mengubah kebiasaan kecilnya. Ia tidak lagi menunda doa. Ia tidak lagi menertawakan waktu luang. Ia memperlakukan setiap pagi sebagai hadiah dan setiap malam sebagai pengingat. Ia mulai sering duduk di masjid saat sepi, tidak untuk berbicara, tidak untuk mengajar, hanya untuk hadir, untuk menyadari bahwa hidup tidak harus selalu diisi suara agar bermakna. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Abu Nawas yang dulu dikenal penuh canda, kini lebih tenang. Bukan berarti ia kehilangan senyumnya, tetapi senyum itu kini memiliki kedalaman. Suatu hari, seseorang bertanya padanya tentang rahasia ketenangan itu. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa ia akhirnya berdamai dengan waktu. Ia berhenti melawannya dan mulai berjalan bersamanya. Hari demi hari berlalu. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada kejadian luar biasa. Namun di sanalah letak pelajaran terbesarnya. Hidup jarang berubah lewat kejutan besar. Ia berubah lewat kesadaran kecil yang konsisten. Pada suatu senja, Abu Nawas kembali menatap langit. Warna jingga perlahan berubah gelap. Ia menarik nafas panjang, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa cukup. Cukup dengan apa yang ada. Cukup dengan apa yang telah ia lakukan hari itu. Dan cukup dengan keyakinan bahwa esok, jika masih diberi waktu, ia akan menggunakannya dengan lebih baik. Dalam diamnya, Abu Nawas memahami satu hal. Waktu tidak pernah menunggu manusia, tetapi Tuhan selalu menunggu hambanya kembali. Dan mungkin itulah rahmat terbesar yang sering kita lupakan. Kisah ini tidak meminta Anda untuk berlari. Ia hanya mengajak Anda berhenti sejenak, mendengarkan detak waktu, dan bertanya pada diri sendiri, sudah kemana hari-hari itu pergi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.